Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Menara Pandang Teratai yang ada di kota Purwokerto. Ya, kita berangkat dari kota Cilacap, lalu kita melewati jalan ke Basen. Nah, untuk menuju ke kota Purwokerto, kita bisa melewati jalan ke Basen atau melewati Rawalo ya teman-teman, kalau kita dari arah kota Cilacap. Nah, dalam video ini saya akan mengajak teman-teman untuk melewati di jalan ke Basen ya, jadi teman-teman bisa melihat kondisinya. Nah, saat kita melewati jalur ke Basen, ternyata kondisi jalannya sudah mulai banyak yang rusak ya. Sudah banyak lagi yang berlubang dan juga banyak yang rusak mulai parah. Jadi buat teman-teman yang melewati jalan ke Basen ya harus hati-hati agar tidak masuk ke lubang ya motornya, karena di sini sudah terlihat banyak sekali lubang-lubang jalan yang sudah mulai parah. Ya, buat teman-teman yang mau ke Purwokerto bisa menghindari jalan ke Basen ya, kalau tidak mau melewati jalan yang berlubang dan agak rusak. Jadi teman-teman bisa melewati Rawalo ya. Nah, kalau teman-teman mau melewati jalur lewat Rawalo juga harus hati-hati, karena kebanyakan itu kendaraan besar atau ya mobil atau kendaraan besar seperti truk atau bus itu melewati jalur Rawalo ya. Jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan besar yang melewati sana. Dan juga kalau kita melewati jalur Rawalo kadang akan menghadapi kemacetan di perlintasan kereta apinya ya. Nah, buat teman-teman yang akan mau ke Purwokerto tergantung pilihan ya, mau lewat Rawalo yang jalannya ya bagus tapi banyak kendaraan besar, atau melewati ini jalur ke Basen ya, mungkin akan menghadapi jalan yang rusak ya seperti ini. Ya, tapi tidak semua jalan ke Basen rusak ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah melewati jalan yang lumayan mulus ya. Setelah perjuangan melewati jalan yang berlubang tadi, kita sekarang sudah melewati jalan ke Basen yang mulus. Oke. Ya, posisi kita sekarang akan melewati jembatan merah ke Basen. Nah, sekarang sudah terdapat dua jembatan ya teman-teman. Nah, jembatan utama yang baru ini yang kita lewati sudah cukup lancar ya. Iya, sekarang kita sudah sampai di Pasar Patik Raja ya. Di persimpangan ini kita siap-siap untuk belok lurus ya teman-teman. Nah, kalau ke kanan itu ke arah Gunung Tugel, bisa juga melewati ke arah Gunung Tugel, tapi kita akan lurus terus melewati jalan utama ini ya teman-teman untuk menuju ke kota Purwokerto. Nah, posisi kita sekarang sudah sampai di perempatan Tanjung ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di perempatan ini untuk lurus itu arah ke kota Purwokerto. Nah, kita siap-siap belok ke kanan ya, karena di Purwokerto itu banyak sekali jalur satu arah ya teman-teman. Kita melewati jalan gerilya ini untuk memutar ya. Tujuan kita utama adalah untuk menuju ke Menara Pandang. Nah, letaknya ya kita harus memutar dulu ya. Lokasi Menara Pandang itu terletak di Jalan Baru ya teman-teman. Jalan Baru ini menghubungkan dari Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Gerilya ini yang sedang kita lewati. Nah, Jalan Jenderal Sudirman itu yang di jalannya ada Rita Supermall ya teman-teman. Itu sekarang satu arah, jadi kita tidak bisa langsung belok ke arah sana ya. Kita harus memutar dulu melewati jalan ini ya. Kalau lewat Jalan Gerilya ini tidak terlalu jauh ya teman-teman memutarnya,
Tapi kalau kita tadi dari perempatan Tanjung lurus terus lalu ke arah alun-alun itu kita tidak boleh lurus terus, kita harus memutar dulu. Jadi ya jalan satu arah, kita tidak boleh bebas untuk melaju ya, karena akan melawan arah. Ya, nanti kita juga akan melihat ujung dari jalan baru ya teman-teman, karena jalan baru tadi kan menghubungkan dari Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Gerilya ini. Ya, nanti kita akan melihat ujung dari jalan barunya. Ya, jalan baru lokasi dari Menara Pandang ini bernama Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Nah, sebentar lagi kita akan melihat ujung dari jalan barunya. Ya, ujungnya ini ya teman-teman. Ujung jalan baru ya seperti ini. Sebelah kiri kita ada 3 jalur keluarnya, tapi yang dipakai ya jalur sebelah kiri. Nah, setelah itu kita akan sampai di perempatan jalan ya. Ya, di perempatan jalan ini kita siap-siap untuk belok ke kiri ya teman-teman. Ya, setelah belok ke kiri kita akan melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya, kita melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan ini ya teman-teman. Ya, kita tinggal mengikuti jalan ini saja, kita tidak perlu belok-belok. Kalau ada perempatan kita lurus terus ya. Ya, ada perempatan kita masih lanjut lurus terus ya teman-teman. Kita masih melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya, mungkin juga sudah banyak teman-teman yang tahu untuk jalan ini juga menuju ke Moro ya teman-teman. Pusat perbelanjaan juga, Moro Purwokerto. Ya, kita masih lanjut lurus terus ya teman-teman ya. Ya, di jalan ini kita juga sedang melintas di depan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Oke, kita masih lanjut lurus terus ya teman-teman. Ya, untuk informasi, Menara Pandang buka dari jam 9 sampai jam 10 malam ya teman-teman. Nah, untuk kondisi dan bagaimana suasana yang ada di dalam Menara Pandang, teman-teman bisa melihat video untuk explore wisata Menara Pandang di channel ini ya. Ya, oke, lanjut, kita masih melakukan perjalanan ke lokasi Menara Pandang. Nah, sebentar lagi kita juga akan melintas di depan Polsek Purwokerto Selatan ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sebelah kanan adalah kantor Polsek Purwokerto Selatan. Nah, setelah itu kita bisa melihat area parkir dari Moro Purwokerto ya teman-teman. Nah, sebelah kanan kita itu adalah parkiran untuk kendaraan yang akan berbelanja di Moro Purwokerto. Ya, kita mengikuti jalur sebelah kiri ya teman-teman. Kita belok ke sebelah kiri. Nah, kalau mau ke Moro kita tinggal menyeberang ke sebelah kanan, tapi harus hati-hati juga. Ya, lanjut, sekarang kita sedang melintas di Jalan Kolonel Sugiono. Ya, kita tinggal mengikuti jalan ini saja ya teman-teman, sampai nanti kita akan bertemu perempatan jalan besar.
Ya, saat melintas di jalan ini kita akan agak berbelok ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan sampai di perempatan jalan besar. Ya, kita langsung belok ke kiri ya teman-teman. Tapi harus hati-hati. Nah, karena jalan ini adalah jalan satu arah dan kita sekarang sedang melintas di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, setelah itu kita agak pelan ya teman-teman, siap-siap kita akan belok ke kiri. Ya, kita akan masuk ke jalan baru yang telah kita bicarakan tadi ya. Nah, ini adalah jalan baru yang bernama Jalan Soekarno-Hatta. Bisa teman-teman lihat terdapat ciri khas seperti gapura melingkar ya di depannya. Ya, saat melintas di jalan baru ini teman-teman bisa melihat terdapat dua ruas jalur ya teman-teman. Nah, untuk sebelah kiri itu masih ditutup dan digunakan untuk pengunjung bermain skuter elektrik. Nah, sedangkan kendaraan itu menggunakan jalur kanan. Ya, jalur ini untuk kendaraan bermotor atau mobil dan satu arah ya teman-teman. Jadi harus hati-hati, ini satu arah. Ya, akhirnya kita sudah melihat Menara Pandang ya teman-teman. Nah, untuk tinggi dari Menara Pandang ini sekitar 117 meter ya teman-teman, cukup tinggi. Memiliki 5 lantai dan juga 2 buah lift. Nah, liftnya itu maksimal 15 orang. Ya, ada yang mengatur jalan kalau kita langsung masuk menuju tempat parkirnya ya teman-teman. Ya, kita lanjut menyelusuri jalan baru ini. Ya, setelah Menara Pandang lalu ada Madang Maning Park. Ya, ini adalah sebuah resto bagi para pengunjung ya teman-teman. Ya, di sepanjang jalan baru ini teman-teman bisa melihat juga banyak anak-anak muda yang memarkirkan motornya di pinggiran ya sambil menikmati suasana di jalan ini. Ya, kita masih lanjut menyelusuri Jalan Soekarno-Hatta ini ya teman-teman. Nah, seperti diketahui, jalan ini menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Jalan Gerilya. Ya, kita akan menyelusuri sampai ujung jalan ini ya teman-teman. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di ujung jalan baru Jalan Soekarno-Hatta. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.